Silakan Mbak Almas atau Mbak Faiza atau Mbak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang evidence base dalam asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Dan perkenalkan, nama saya Almas Melinatul Faikoh, NIM 20. Teman saya ada Faizah Melani, NIM 21, dan Agundela Rahmawati, NIM 22. Evidence base dalam asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang pertama ada baby friendly. Baby friendly atau dikenal dengan inisiasi sayang anak diprakasai oleh adalah suatu prakasa internasional yang didirikan oleh WHO atau UNICEF pada tahun 1991 untuk mempromosikan, melindungi, dan mendukung inisiasi dan kelanjutan menyusui. Sebuah fasilitas baby-friendly hospital atau maternity berfokus pada kebutuhan bayi dan memberdayakan ibu untuk memberikan bayi mereka awal kehidupan yang baik. 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Sarana yang pertama, sarana pelayanan kesehatan mempunyai kebijakan peningkatan pemberian air susu ibu tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas. Yang kedua, melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Yang ketiga, menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penata laksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi baru lahir sampai umur 2 tahun, termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui. Yang keempat, membantu ibu memulai menyusui bayi dalam 30 menit setelah melahirkan dan dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapatkan operasi sesar, maka bayi disusui 3 menit setelah ibu sadar. Yang kelima, membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisahkan dari bayi karena indikasi medis. Yang keenam, tidak memberikan makanan atau minum apapun selain ASI kepada bayi yang baru lahir. Yang ketujuh, melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari. Yang kedelapan, membantu ibu menyusui semau bayi, semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama frekuensi menyusui. Yang kesembilan, tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberikan ASI. Mengupayakan kebutuhan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit, rumah bersalin, atau sarana pelayanan kesehatan. Yang kedua ada memulai pemberian ASI dini dan eksklusif. Inisiasi menyusui dini atau permulaan menyusui dini adalah bayi memulai menyusu sendiri segera setelah lahir. Cara bayi melakukan inisiasi menyusui dini dinamakan the best crawl atau merangkak mencari payudara. Tata laksanaan IMD yang pertama ada, begitu bayi lahir, bayi diletakkan di atas perut ibu yang sudah dialasi kain kering. Yang kedua, keringkan seluruh tubuh bayi termasuk kepala secepat mungkin kecuali telapak tangan bayi yang terdapat vernik atau zat lemak putih. Yang ketiga, tali pusat dipotong lalu diikat. Yang keempat, letakkan bayi di atas dada ibu, luruskan bahu sehingga bayi menempel di dada ibu, usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Yang kelima, selimuti ibu dan bayi dengan kain yang hangat dan pasang topi kepada kepala bayi. Keuntungan IMD bagi bayi, yang pertama ada makanan dengan kualitas dan kuantitas yang optimal agar kolostrum segera keluar yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Yang kedua, memberikan kesehatan bayi dengan kekebalan pasif yang segera kepada bayi.
Kolostrum adalah imunisasi pertama bagi bayi. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan. Yang keempat, membantu bayi mengkoordinasikan hisap, telan, dan nafas. Selanjutnya, meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi. Yang keenam, mencegah kehilangan panas. Dan yang ke-8, 7, merangsang kolostrum segera keluar. Bagi manfaat kandungan IMD bagi ibu, merangsang produksi oksitosin dan prolaktin, meningkatkan keberhasilan produksi ASI, meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi. Yang kedua ada ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sampai bayi berusia 6 bulan tanpa diberikan makanan dan minuman kecuali obat atau vitamin. Pemberian ASI perlu diberikan secara eksklusif sampai bayi umur 6 bulan dan tetap mempertahankan memberikan ASI selanjutnya bersama makanan pendamping ASI sampai usia 2 tahun. Kebijakan nasional yang memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan telah ditetapkan dalam SK Pemerintahan Menteri Kesehatan nomor 450 /Menkes /SK /4 tahun 2014. C. Pemotongan tali pusat. Dalam asuhan persalinan normal revisi 2008, pemotongan tali pusat dilakukan 2 menit setelah bayi lahir. Tali pusat dijepit dengan klem DTT pada sekitar 3 cm dari dinding perut, pangkal pusat bayi. Dari titik jepitan, tekan tali pusat dengan 2 jari, kemudian dorong isi tali pusat ke arah ibu. Lakukan penjepitan kedua pada jarak 2 cm dari jepitan pertama. Pegang tali pusat di antara kedua klem tersebut. Satu tangan menjadi landasan tali pusat sambil melindungi bayi. Tangan yang lain memotong tali pusat di antara 2 klem dengan menggunakan gunting DTT. Lanjut. D. Regulasi suhu bayi baru lahir dengan kontak kulit ke kulit. Termoregulasi adalah kemampuan bayi untuk menyeimbangkan antara produksi panas dan kehilangan panas untuk mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal tertentu. Mekanisme kehilangan panas pada bayi yaitu yang pertama ada radiasi. Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi pada saat bayi ditempatkan dekat benda yang mempunyai temperatur tubuh lebih rendah dari temperatur tubuh bayi. Contohnya, bayi ditempatkan dekat jendela yang terbuka. 2. Konduksi. Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Contohnya, bayi diletakkan di atas timbangan atau tempat tidur bayi tanpa alas. 3. Konveksi adalah kehilangan panas yang terjadi pada bayi saat bayi terpapar dengan udara sekitar yang lebih dingin. Contohnya, angin dari kipas angin, penyejuk ruangan, tempat bersalin. Yang keempat, yaitu evaporasi adalah kehilangan panas karena menguapnya cairan ketuban pada permukaan tubuh setelah bayi lahir karena tubuh tidak segera dikeringkan. Lanjut. Cara menghangatkan dan mempertahankan suhu tubuh, yaitu A. Kontak kulit dengan kulit atau skin to skin kontak. Kehangatan tubuh ibu menjamin bayi untuk tidak perlu menyia-nyiakan energinya yang berharga guna mempertahankan suhu tubuh. Adanya sinkronisasi suhu antara ibu dan bayi ketika sedang berlangsung kontak kulit dengan kulit. Yang kedua ada Kangaroo Mother Care adalah kontak kulit di antara ibu dan bayi secara dini terus-menerus dan dikombinasi dengan pemberian ASI eksklusif. Tujuannya adalah agar bayi tetap hangat. Kangaroo Mother Care dapat dilakukan di rumah sakit atau di rumah setelah pulang. Manfaat Kangaroo Mother Care yaitu yang pertama ikatan emosi ibu dan bayi, 2 mempertahankan suhu tubuh bayi, 3 posisi bayi tegak akan membantu bayi bernafas secara teratur, 4 menyiapkan ibu untuk merawat bayi di rumah, 5 melatih ibu cara menyusui yang baik dan benar, 6 melatih bayi untuk menghisap dan menelan secara teratur dan terkoordinasi.
Perawatan tali pusat. Dalam asuhan persalinan normal, setelah tali pusat dipotong, lalu tali pusat diikat dengan pengikat steril atau benang DTT. Perawatan dilakukan dengan cara 1. Jangan membungkus puntung tali pusat atau mengoleskan apapun atau bahan lain ke puntung tali pusat. 2. Mengoleskan alkohol atau povidon iodin masih diperkenankan, tetapi tidak dikompreskan karena menyebabkan tali pusat basah atau lembab. 3. Lipat popok di bawah puntung tali pusat. 4. Jika puntung tali pusat kotor, bersihkan secara hati-hati dengan air DTT dan sabun segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain bersih. 5. Jelaskan pada ibu dan keluarga bahwa harus ke petugas atau fasilitas kesehatan jika pusat berdarah, menjadi merah, bernanah, atau berbau. Selanjutnya, F. Stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Menurut Suciningsih, pertumbuhan atau grow berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat gram, pound atau kilogram, ukuran panjang sentimeter atau meter. Sedangkan perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir yang dilakukan setiap hari untuk merangsang semua sistem indera, pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, dan pengecapan. Selain itu, harus pula merangsang gerak kasar dan halus kaki, tangan, dan jari-jari, mengajak berkomunikasi, serta merangsang perasaan yang menyenangkan dan pikiran bayi dan balita. Rangsangan yang dilakukan sejak lahir terus-menerus bervariasi dengan suasana bermain dan kasih sayang akan memicu kecerdasan anak. Waktu ideal untuk stimulasi anak adalah saat bayi bangun tidur atau tidak mengantuk, tenang, siap bermain dan sehat. Sedangkan stimulasi baik dilakukan setiap ada kesempatan berinteraksi dengan bayi atau balita setiap hari, terus-menerus, bervariasi, dan disesuaikan dengan umur perkembangan kemampuannya. Jangan memberikan stimulasi yang terburu-buru dan tidak memperhatikan minat atau keinginan bayi, atau bayi sedang mengantuk, bosan, dan tidak ingin bermain. Lanjut, praktik metode kangguru. Kangguru Mother Care atau KMC adalah perawatan bayi lekat atau PBL. Kontak kulit di antara ibu dan bayi secara dini, terus-menerus, dan dikombinasi dengan pemberian ASI eksklusif. Tujuannya adalah agar bayi tetap hangat. KMC dapat dilakukan di rumah sakit atau di rumah setelah pulang. Manfaat dari praktek metode kangguru adalah yang pertama, ikatan emosi ibu dan bayi. Yang kedua, mempertahankan suhu tubuh bayi. Yang ketiga, posisi bayi tegak akan membantu bayi bernapas secara teratur. Yang keempat, menyiapkan ibu untuk merawat bayi di rumah. Yang kelima, melatih ibu cara menyusui yang baik dan benar. Yang keenam, melatih bayi untuk menghisap dan menelan secara teratur dan terkoordinasi. Cara KMC yang benar. Yang pertama, letakkan bayi telanjang kecuali popok, topi, kaos kaki ke dada ibu di antara kedua payudara dengan posisi tegak langsung ke kulit ibu dan menghadap ke ibu. Yang kedua, posisi bayi dalam frog position yaitu fleksi pada siku dan tangkai. Kepala dan dada bayi terletak di dada ibu dengan kepala agak ekstensi. Yang selanjutnya, tutup bayi dengan pakaian ibu atau gendongan ditambah selimut yang hangat. Lalu pastikan ibu dan bayi nyaman, bila ada dapat menggunakan baju khusus. Selanjutnya bila tidak, ibu dapat menggunakan baju dengan ukuran yang besar dari badan ibu dan ibu dapat memakai selendang yang dililitkan di perut ibu agar bayi tidak jatuh. Selanjutnya ibu dapat melakukan aktivitas sehari-hari sambil menggendong bayinya. Susui bayi setiap bayi mau. Keuntungan dari KMC yang pertama adalah murah, aman, dan mudah diterapkan. Yang kedua, mempertahankan suhu tubuh bayi atau kontak kulit dengan kulit.
Yang ketiga, proses latihan dan dukungan untuk ibu dan keluarga. Yang keempat, memperpendek perawatan di rumah sakit bila pulang lebih awal. Yang kelima, ibu dapat tetap bebas bergerak untuk aktivitas sehari-hari, dapat memantau keadaan bayi setiap saat. Yang terakhir, susui bayi setiap bayi ingin. Oke, selanjutnya moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Audiens, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami membuka 2 sesi pertanyaan. Belum, Mbak Anggun. Baik, jika belum ada, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya, kelompok mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada yang bertanya? Nggak ada, Bu, katanya. Kalau tidak ada, ini saya sambung dulu dengan metode Kanguru. Ini karena relawan saya selak kerja yang lain. Ya. Iya, Bu. Oke, Bu Marsini. Sebelumnya saya perlihatkan dulu untuk alat-alat dari metode Kanguru. Yang pertama itu APD, ya. APD-nya itu ada masker. APD-nya ada masker, terus kemudian sarung tangan, ya. Sarung tangan, terus kemudian ada gon, ya. Gon, terus kemudian ada baju ibu, terus kemudian ini BH, terus kemudian peraga mami, terus kemudian peraga bayi. Bayinya nanti pakai baju set bayi, ada baju, terus kemudian juga ada kaos kaki, kemudian juga ada sarung tangan, kemudian ada topi bayi, kemudian nanti ada pampers, terus kemudian ada waslap, terus kemudian ada jaket kanguru atau jas untuk kanguru, terus kemudian ada selendang kanguru, terus kemudian ada bedong, terus kemudian ada handuk, ya. Terus kemudian ember, baskom. Terus kemudian ember untuk pakaian kotor, ya. Di ember untuk pakaian kotor. Yang pertama-tama, ya, kita seperti biasa ya menyambut pasien, ya memperkenalkan diri, ya menyambut pasien, perkenalkan diri pada klien, ya perkenalkan nama saya siapa, kemudian yang tugas di rumah sakit ini atau di puskesmas, ya. Ini tadi embernya ketinggalan, ya. Ember ini berisi air hangat, ya. Terus kemudian nanti setelah salam perkenalan, kemudian Anda harus percaya diri, terus kemudian
menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Kemudian Anda juga harus mempunyai terlihat rasa empati pada klien, kemudian lakukan komunikasi yang komunikatif. Ya. Sebelumnya Anda lakukan dulu persepsi tentang metode Kanguru. Ya, pasiennya ditanya, Ibu tahu nggak tentang metode Kanguru? Ya. Kalau pasiennya jawab nggak tahu, kemudian Anda kasih tahu metode Kanguru itu apa. Jadi sudah dijelaskan oleh teman Anda. Ya. Satu metode, ya, di mana metode ini digunakan untuk bayi yang berat badannya kurang dari 200 gram, ya, dari BBLR. Ya. Terus kemudian gunanya untuk meningkatkan berat badan bayi, ya, bayi lebih hangat, denyut jantung teratur, kemudian stabil, pernafasan teratur, kemudian juga memudahkan pemberian ASI, bayi bisa tidur nyenyak, kemudian juga kenaikan berat badan menjadi lebih cepat, kemudian ibu juga lebih puas ya karena selalu bersama dengan bayinya, percaya diri, kemudian meningkatkan hubungan emosi ibu dan anak. Setelah itu Anda juga menjelaskan resiko tentang pemakaian baju kanguru. Ya. Di mana baju kanguru ini apabila terlalu longgar ini berisiko untuk merosot. Ya. Apabila terlalu ketat, ya, ini berisiko bayi tidak bisa bergerak. Ya, jadi potensial sulit untuk bernafas, sedangkan kalau terlalu longgar, ini potensial untuk jatuh. Terus kemudian Anda mempersilahkan membantu ibu untuk melepas baju dan bra, kemudian mengajarkan ibu untuk membersihkan dan mengusap daerah dada, kemudian perut ibu menggunakan air hangat, kemudian baslap, kemudian dikeringkan dengan handuk. Jadi handuknya nanti ditaruh di pangkuan ibu. Terus kemudian mengajarkan ibu untuk memakaikan tutup kepala pada bayi, kemudian juga memakai diapers, kemudian mengajarkan untuk memakai baju kanguru dengan sebelumnya dimasukkan bayi ke baju kanguru, ya. Kemudian memposisikan bayi dengan posisi frog atau katak, ya, tetapi dengan posisi tegak pada tengah payudara. Kemudian kepala miring ke salah satu sisi, kemudian tangannya sama kakinya diposisikan dengan posisi frog atau posisi katak. Ya. Kemudian ibu harus memonitor pernapasan, merasakan gerakan pada perut bayi, kemudian rasakan juga kehangatan pada tubuh bayi. Kemudian juga rasakan gerakan apakah gerakan bayi ini terhalang atau tidak. Ya. Jadi jangan sampai bayi ini mengalami sulit bernapas atau sulit bergerak. Jadi rasakan kekuatan otot bayi. Kemudian juga jelaskan pada ibu agar bayi ini bisa menyusui semau bayi atau minimal 2 jam sekali bayi ini disusui. Kemudian juga ajarkan untuk mengecek ya, ketepatan pemakaian baju kanguru, terutama simpul-simpulnya tadi agar lebih kencang. Ya. Nah, itu kurang lebih untuk pemakaian baju kanguru ya. Jadi metode kanguru atau GMC. Kemudian lakukan evaluasi yang terakhir seperti tadi ya. Anda bisa bertanya apapun tentang metode kanguru. Nah, sekarang ini saya akan coba nanti mungkin Anda bisa lihat atau tidak ya nanti dari tempat Anda. Bu Marsini. Pakai baju. Sebentar ya. Pakai baju. Ini kita pakai gown. Kita pakai gown. Bisa terlihat jelas nggak ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Bu.
Terus kemudian kita pakai handscoon. Nah, sekarang masa pandemik, jadi apapun kita harus pakai minimal APD, ya. APD yang minimal paling tidak yang APD paling irit, masker, handscoon, gown. Oke, seperti tadi untuk salam ya, saya rasa Anda sudah mahir ya. Saya rasa Anda sudah mahir, terus Anda sudah terbiasa perkenalan salam, terus kemudian juga inti dari metode Kanguru aja mungkin yang akan saya jelaskan ya. Jadi intinya apa aja. Tadi Anda melakukan apersepsi tentang metode Kanguru, kemudian Anda jelaskan manfaat metode Kanguru. Nah, setelah Anda menjelaskan manfaat metode Kanguru, kemudian Anda mempersilahkan ya Ibu untuk melepas baju. Ini sediakan ember untuk pakaian kotor ya. Ini sumpah rada sesek. Ini Ibu dengan menggunakan baju yang seperti biasanya, kemudian posisinya gendong bayi, ya, diangkat, ya, berdiri. Posisi gendong bayi dan bayinya ini berpakaian lengkap, berpakaian lengkap. Terus kemudian Anda minta bayinya. Terus kemudian Anda letakkan bayi ini pada tempat yang sudah disediakan. Itu saja untuk tempat bayi, Anda jangan hanya digeletakkan di meja, tetapi juga diberikan alas yang empuk ya. Anda bisa berikan perlak, kemudian juga dikasih pengalas. Atau juga misalkan handuk, ya handuk yang empuk itu juga nggak apa-apa. Jadi jangan hanya diletakkan di atas meja. Nah, setelah itu Anda bantu pasien ya. Ibu bisa melepas bajunya sendiri atau perlu saya bantu, Bu? Oke. Pada saat Anda melihat pasien ini membuka baju, minimal Anda juga ikut membantu melepaskan. Terus kemudian bajunya ini ditaruh di ember ya. Taruh di ember ini, saya taruh agak di atas aja biar. Terus kemudian bantu pasien untuk melepaskan pengait atau BH. Terus ini Anda lakukan dalam kondisi duduk ya. Cuman karena kalau dalam kondisi duduk itu nggak kelihatan, makanya ini pasiennya saya minta untuk berdiri. Terus kemudian Anda ambil handuk, ya. Anda ambil handuk, ini ditaruh di bawah di pangku, ya, di pangkuannya Ibu. Ya. Jadi karena ini harusnya duduk, tapi coba duduknya kan? Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Anda lakukan posisi duduk seperti ini, terus kemudian Anda ambil wastafel, ya, wastafel yang berisi air hangat, kom berisi air hangat serta basah. Terus kemudian Anda bersihkan, ya. Harusnya kita berada di sebelah kanan pasien, tapi karena kanan pasien rupek, jadi saya ada di sebelah kiri, ya. Jadi Anda membersihkan dari, karena harusnya kanan dulu ya, oke, kita anggap aja kanan. Kanan, kemudian kita bersihkan, terus kita bersihkan lagi
pada sisi yang lain. Ya. Terus kemudian kita bersihkan perut ibu. Ya. Perutnya juga dibersihkan. Jadi setelah mame kemudian perut. Setelah itu kita lap, ya, lap mame ini dengan handuk. Ya. Lap mame dengan handuk, kemudian juga perut, kemudian kita taruh di ember. Terus kemudian bayinya, ya. Bayinya ini tadi kita lepaskan semua bajunya. Untuk metode kanguru yang terdahulu ini menggunakan kaos kaki, tapi untuk yang sekarang itu kaos kakinya tidak dipakai lagi. Ya. Jadi kalau yang metode kanguru yang dahulu, bayi memakai kaos kaki, tetapi untuk yang sekarang tidak lagi. Ya. Tidak lagi, jadi hanya menggunakan pampers dan juga topi. Oke, jadi kondisi seperti ini ya. Nah, ini bayi hanya menggunakan topi dan juga pampers tanpa kaos kaki. Ya, tapi seandainya mau pakai kaos kaki juga boleh. Itu untuk metode yang lama. Untuk metode yang sekarang tanpa kaos kaki. Ya. Setelah itu selendang kanguru ini kita siapkan. Ini harusnya selendangnya ini bisa lebih lebar lagi. Ini selendang kangurunya, ya. Selendang kangurunya, terus bayinya. Kelihatan enggak, Mbak? Oke. Ini bayinya kita masukkan ke selendang kanguru. Nah, setelah kita masukkan harus diingat ya, harus diingat ini tali ya. Tali yang ada di perut kelihatan enggak, Mbak? Kelihatan. Ya. Talinya ini diikat, dikencengke. Diikat, dikencangkan, kemudian ditali kembali. Nah, setelah ini ya, kita bawa kepada ibu. Pak geser lagi. Kita minta ibu untuk berdiri. Terus kemudian kita letakkan bayi ini di tengah-tengah mame. Ya. Tengah mame. Terus kemudian ibu diminta untuk memegang bokong. Ya. Pegang bokong, terus kemudian ini talinya kita sampirkan. Sebetulnya ada dua metode. Terus kemudian ini bayi ya, setelah ini diposisikan dengan kepala agak miring ya, ini agak miring gini ya, dimiringke terus kemudian tangannya diposisikan posisi katak ya. Jadi tangannya ini diposisikan seperti ini, seperti katak ya. Seperti katak, terus setelah tangan ya tadi kepala, kemudian tangan, terus kemudian kaki. Ya. Kakinya ini juga diposisikan seperti katak seperti ini. Jadi nyakup ke
perut ibu, terus ini tangannya nyakup ke dada ibu. Ya. Di pertama miring, terus kemudian ini dilakukan, terus kemudian kaki, terus kemudian kita minta ibu untuk memegang bokong bayi, terus yang bawah dulu yang kita ikat. Ini sebetulnya yang muter bukan pasiennya ya, cuman karena biar kelihatan aja makanya pasiennya suruh muter, tapi harusnya yang muter bidannya yang muter. Nah, ini kita ikatkan di sini. Metode pengikatan seperti ini lebih kencang. Ini kita ikat. Terus nanti kita bawa lagi ke depan. Bu Ita, maaf itu nggak kelihatan ikatnya. Nah, kelihatan enggak? Sekarang sudah. Ya. Ini diikat, ya diikat di belakang gini. Terus ini talinya dibawa ke depan lagi. Bawa ke depan. Depan di bawah bokong bayi persis, ya. Bawah bokong bayi, terus kemudian ini diikat. Diikat di bawah bokong bayi, set. Kencang, kemudian dipita. Tali seperti ini. Nah, terus kemudian ini kita rapikan untuk tali yang belakang, ya. Talinya boleh seperti ini, ya. Kalau seperti ini itu lebih kencang. Mau seperti ini, terus kemudian ditali. Ini hanya suka-sukanya aja, seperti ini. Terus yang ini juga sama, ya. Ini juga ditali. Oke. Terus kemudian bisa Anda menggunakan posisi seperti ini, ya, posisi tali seperti ini, atau juga ini disilangkan juga bisa, ya, disilangkan. Kalau talinya panjang, Anda bisa menyilangkan. Disilangkan seperti ini juga boleh. Ini hanya apa ya? Istilahnya hanya style aja, ya. Disilangkan seperti ini juga boleh. Terus kemudian ini ditali. Ini karena pendek, ya. Ya, biasanya kalau pendek, ini kita nggak pakai yang metode belakang, tetapi pakainya yang metode samping. Jadi ini harusnya gini, terus ditali, dipita lagi. Ya. Ini terus dipita, tapi ini pendek. Ya. Kalau biasanya yang pendek seperti ini Anda bisa menggunakan metode yang kanan ini di atas. Ya. Kelihatan nggak ya? Baunya kelihatan nggak? Nah, ini yang kanan ini di atas, kemudian yang kiri ini taruh di bawah ketiak. Ini yang sering dipakai. Cuman kalau seperti ini itu biasanya agak apa ya? Agak kendor. Nah, kalau ini pas buat dipita. Ini ditali di sini, terus kemudian dipita. Ini kalau talinya pendek, ya. Talinya pendek Anda bisa pakai simbol seperti ini. Ya. Tetapi kalau talinya panjang itu lebih apa ya? Lebih enak dan lebih singset itu yang tadi. Ini pakai memanjang sini, ditali di sini, atau bisa juga disilangkan seperti ini. Ya.
disilangkan terus kemudian diikat di sini. Ya, tergantung talinya. Ya. Kalau talinya misalkan kurang begitu panjang, Anda bisa satukan juga di tengah. Tetapi yang paling kenceng itu yang ditarik di belakang sini atau disilangkan di sini, kemudian ditali di kanan dan kiri. Itu yang lebih kencang. Tetapi biasanya yang Anda dapatkan di masyarakat ini yang seperti ini. Karena biasanya talinya pendek. Jadi itu hanya style saja, nggak salah. Ya. Biasanya Anda harus begini gitu ya, harus seperti ini, nggak selalu. Tergantung dari kebutuhan saja. Yang harus Anda perhatikan di sini, ya. Jadi kalau tadi ya, ini sudah nempel seperti ini harusnya ya, harusnya ininya itu panjang. Ini kalau kita punyanya kependekan, ya. Harusnya panjang, terus kemudian nyampe di sini, ya, terus kemudian sampai nutup telinga, telinga bayi. Telinganya kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak, Mbak? Harusnya sampai sini ya, harusnya sampai sini. Jadi harusnya ini ya, ini nempel lagi kemudian sampai sini. Jadi selendangnya nggak cuma setengah badan tetapi full ya, full sampai ke leher. Nah, kalau sudah ini kita bantu Ibu untuk memakai baju luarnya atau jasnya atau jaketnya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan ya. Di sini ini harus nutup bayi, terus paling tidak ini telinga ya. Telinganya ini bisa ketutup juga. Terus bayi dalam kondisi miring kemudian ekstensi ya. Itu Anda perhatikan miring kemudian ekstensi. Terus di sini ini biasanya ada kancingnya di dalam sini ya. Itu di kancingke ya. Bajunya ini di kancingke dalam, terus kemudian yang luar ini juga dikancingke. Dan ini di bawah ketiak ada kancingnya. Oh, ada kancingnya, ini dibantu untuk ngancingke. Nah, ini setelah dikancingke, ini ada, nah bawah ini ada tali. Ya. Bawah baju ini ada tali, ditarik set, ya. Ditarik set, terus kemudian Anda bawa ke belakang. Nah, ini kemudian Anda ikat di belakang. Anda ikat di belakang. Ada yang model jas, ada yang model bajunya seperti ini, ya terus ditali. Kalau nggak ada baju seperti ini, bisa pakai jaketnya bapaknya. Ya. Jaketnya bapaknya juga nggak apa-apa. Ini diikat ditali. Tetapi ada juga yang modelnya ini dalamnya ada yang seperti ini, ya. Ada yang seperti ini sehingga bayinya ini kakinya diblusukin lagi ke sini. Bajunya bayi ini kakinya diblusukin ke sini. Ada bolongannya. Terus yang satunya juga diblusukkan di bolongannya. Nah, seperti ini. Terus kemudian ini harusnya ada talinya ya. Ada kancingnya, ini ada kaitannya di sini. Terus nanti di kancingnya di dalam. Di kancingnya di dalam baju sini. Demikian juga yang satunya ada kancingnya, cuman kancingnya itu tadi yang
satu protol, sedangkan yang satu masih terikat kayak gini, kelihatan ya? Yang satunya udah protol. Jadi ini kita kancingke dengan baju yang ada di dalam. Jadi ada berbagai macam. Terus di sini, ya, ini juga ada kancingnya. Kita kancingke lagi di sini. Ini kebetulan juga udah protol lagi. Jadi di sini ada karetnya double. Kelihatan? Jadi ini Anda lihat, ya ada karetnya double. Jadi udah dikasih selendang kanguru, di sini masih didobel lagi. Terus ini nanti dikancingin lagi, tapi ini kancingnya udah protol juga. Nah, setelah itu sama seperti tadi. Ini dikancingkan lagi. Ini dikancingkan. Anda lihat di sini ada kancingnya ya. Ini kelihatan ya. Ada kancingnya. Kaitkan. Terus kemudian yang satunya ini dikancingkan lagi. Jadi model bajunya macam-macam. Ada yang seperti ini, ada juga yang kayak apa ya? Cuman bajunya diblusoke kayak melar pakai karet itu juga ada. Terus nanti kasih baju biasa. Ini hanya style aja. Terus kalau sudah seperti tadi, ya, diikat di belakang. Kita tarik, kita ikat di belakang, kemudian kita. Kalau Anda pakai metode kanguru, handskunya yang ngepas ya, jangan yang kedodoran, nanti sulit untuk nali-nalinya. Maka cepit-cepit. Nah, di tali dipita seperti ini. Oke, kalau sudah, ya, kemudian kita cek, apakah posisinya ini sudah benar. Ya. Ajarkan ibu untuk memposisikan kepala bayi ini tegak di antara kedua payudara, kemudian miring ke salah satu sisi, kemudian juga posisi katak pada tangan, kemudian posisi katak juga pada kaki. Kemudian ajarkan ibu untuk memonitor pernafasan, ya, pernafasan bayi, jangan sampai bayinya ini sesak nafas. Diingat miring, kemudian posisi ekstensi. Miringnya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya. Suka-sukanya bayi aja. Ya. Kemudian monitor gerakan pada bayi. Ya. Rasakan kehangatan pada tubuh bayi, kemudian juga gerakan pada tangan, ya. Tangan dan otot bayi. Ya. Jelaskan juga pada ibu agar ibu tetap menyusui setiap saat, ya. Minimal 2 jam sekali. Ya. Minimal 2 jam sekali bayi ini disusui. Terus kemudian harus diingat bahwa ibu harus selalu mengecek, ya, mengecek ketepatan tali. Jangan sampai ada tali yang terlalu kendor atau terlalu kencang. Terlalu kendor menyebabkan bayi ini merosot, terlalu kencang bayi sulit bergerak dan juga susah bernafas. Nah, setelah itu Anda tinggal lakukan terminasi, Anda bisa evaluasi ibu. Ya. Evaluasi ibu tolong sebutkan manfaat dari metode kanguru itu seperti apa. Ya, jadi kurang lebih seperti tadi untuk praktek metode kanguru dengan dengan tempat yang sangat terbatas. Ya. Jadi prinsipnya skin to skin. Ya. Perut bayi menempel ke perut ibu, kemudian kepala bayi menempel di dada ibu, posisi miring, tangan katak, kaki katak. Ya. Mau kaki dikasih kaos kaki boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau metode yang terbaru yang sekarang disarankan untuk agar ada seluruh tubuh bayi ini menyentuh ke ibu. Ya. Tapi tetap harus pakai pampers ya, biar kalau ngompol ibunya enggak ikut basah. Kurang lebih itu untuk metode kanguru ya.
Bentar. Untuk metode kanguru, untuk praktek metode kanguru hari ini selesai. Kurang lebih tadi tentang sampai di sini ada yang ditanyakan untuk praktek metode kanguru? Untuk checklistnya itu yang tadi di Healthy sudah saya share, cuman ada nanti saya share lagi checklist yang untuk ujian. Ya. Untuk Anda ujian praktek itu nanti akan saya share kembali, tetapi saya nge-share-nya nggak cuma metode kanguru tok. Judulnya di situ mungkin topiknya baby friendly metode kanguru, tapi yang saya share nanti satu bundle semua berkas ujian yang ada nanti tak share di situ semua. Checklist yang memang dipakai untuk ujian tak taruh jadi satu. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Ya. Untuk metode kanguru itu kira-kira setelah persalinan berapa jam boleh dilakukan atau bagaimana, Bu? Ditaruh inkubator dulu, ya. Taruh inkubator, bayi kan untuk bayi BBLR, jadi tidak langsung, ya. Bayi BBLR harus dipantau dulu bahwa kondisi bayi ini stabil. Jadi kalau BBLR, tapi dia ada kelainan, nggak boleh. Ya. Dipantau paling tidak itu 2 jam, ya 2 jam pada saat habis persalinan sampai dengan 6 jam, kan ada pemantauan bayi ada 2 jam, kemudian 6 jam kan, pemantauan bayi. Nah itu dilihat apakah bayi ini ada kelainan atau tidak. Ya. Kemudian juga nanti 6 jam kan ibu udah mulai mobilisasi. Ibu bisa mulai dilatih untuk metode kanguru, tapi harus diperhatikan bahwa metode kanguru ini harus dilihat kondisi bayi stabil. Nah, bayi ini berat badannya naik dengan baik, dia mampu menyusu dengan baik, tidak ada kelainan fisik, ya, tidak ada kelainan fisik, misalkan dia palatoskisis gitu ya, itu kan dia butuh dot khusus sehingga dia nggak mungkin pakai metode kanguru, nanti dia bisa tersedak kalau dia minum pakai puting ibu gitu ya. Jadi hanya untuk bayi BBLR yang normal yang tidak ada kelainan. Kemudian bisa dilakukan ya secepat-cepatnya kurang lebih 6 jam. 6 jam. Tapi sebaiknya dipantau dulu. Dipantau dulu sampai kondisi ibu juga stabil, kemudian juga kondisi bayi stabil. Kalau untuk waktunya, Bu, sekitar berapa jam kira-kira dilakukan metode kanguru? Tidak terbatas. Ya. Semakin sering itu semakin baik. Ya. Jadi metode kanguru ini timbul dari suatu penelitian di mana di suatu klinik ada dokter anak, ya, dia melihat bahwa angka kematian pada bayi BBLR itu sangat tinggi. Ya. Bahkan hampir sebagian besar bayi itu mati. Terus kemudian dia meminta perawatnya ya di ruang peri itu untuk menggendong bayi, ya. Menggendong bayi selama tiap hari itu kurang lebih setiap 2 jam itu bayinya digendong, kemudian disusui itu sambil digendong gitu ya, terus diletakkan. Ternyata harapan hidupnya itu lebih tinggi. Ya. Terus akhirnya diciptakan metode kanguru yang setiap saat itu bisa tak gendong kemana-mana kecuali dalam kondisi ibu tidur. Kondisi ibu tidur. Jadi setiap sepanjang hari kalau misalkan ibu ini selalu kondisi tidak tidur, bayinya bisa dibawa kemana-mana. Bisa dipakai terus sepanjang waktu. Dengan catatan tadi bahwa ibu tidak dalam kondisi tidur. Atau istirahat, nanti bayinya nggak terpantau kalau ibu kondisi tidur, ibu ngantuk tapi dia kanguruan gini tapi ngantuk, nanti bayinya nggak bisa bernapas, ibu nggak ngerti ya. Entah itu istirahat ngantuk atau istirahat tidur, itu bayinya diletakkan gitu ya. Oke, kalau tidak ada saya share untuk evidence base. Di sini Anda nggak nge-share kasus toh. Untuk kelompok yang presentasi di sini nggak nge-share kasus gitu. Enggak, Bu. Kalau PPT sih sebetulnya kurang lebih sama ya. Evidence base itu harusnya Anda dasarnya ada kasus apa gitu ya.
paling tidak setelah teori kemudian ada kasus yang bisa Anda presentasikan. Mengapa jadi berantakan ini? Ini tadi juga sudah dijelaskan kepada Anda ya dari teman-teman Anda tadi untuk evidence base ya bayi baru lahir. Ini ada 10 langkah sukses menyusui, tadi udah dijelasin teman Anda 10 langkah itu apa ya. Usahakan ya pada saat Anda berada di lapangan itu pada saat bayi disusui itu ada bukti tertulisnya. Kapan dia disusui, apa benar setiap 2 jam sekali. Ini yang biasanya jarang dipantau di ruang perawatan, ya. Di ruang nifas, ini jarang dipantau. Terus kemudian juga latih ya semua yang ada di ruangan tersebut untuk bisa terampil, ini yang ada di rumah sakit atau klinik ya, untuk bisa menerapkan kebijakan menyusui bayi dengan benar ya. Terus kemudian informasikan kepada ibu tentang manfaat dari tata laksana menyusui tadi. Kemudian menyusui IMD itu maksimal itu setengah jam setelah bayi lahir, maksimal loh itu, paling lambat loh itu ya. Jadi lebih cepat lebih baik. Ya. Terus kemudian ajarkan kepada ibu cara menyusui. Posisi terutama adalah skin to skin tadi. Ya. Teknik, ya. Teknik bagaimana perut bayi harus menempel ke perut ibu. Terus kemudian juga ekspresi. Ya. Biasanya bayi nyusu itu sambil lihat ibunya. Kalau bayi melihat ibunya, ibunya juga harus melihat bayinya. Jadi di sini ada kontak, ya, bukan hanya kontak secara fisik saja, tetapi juga secara batin. Ya. Kemudian juga jangan beri bayi baru lahir dengan makanan atau minuman selain ASI, ya, kecuali kalau memang ada indikasi tertentu, ya, misalkan bayi ini ASINya belum keluar, bayi mengalami kelainan, ya, sehingga bayi tidak mungkin untuk menetek, seperti palatoskisis itu tadi ya, palatoskisisnya parah sehingga dia butuh dot tertentu, sehingga ASINya juga perlu diperah, ya, dan seterusnya. Kemudian juga berikan rawat gabung, ya. Biarkan ibu dan bayi tetap bersama selama 24 jam. Rawat gabung, kemudian juga pemberian ASI. Ya kalau dulu prinsipnya itu ngekjel. Begitu bayi nangis kemudian disusui. Tetapi untuk sekarang tidak lagi seperti itu prinsipnya, tetapi sebelum bayi nangis, ya, bayi ini harus sudah disusui, ya. Sama seperti Anda, ya. Jangan nunggu lapar baru makan. Tapi ya, makanlah sebelum Anda lapar, jadi nggak rakus, ya, makanya nggak banyak. Jadi dorong bayi untuk menyusui lebih banyak. Ya. Jangan berikan dot atau empeng ya untuk menyusui bayi, karena nanti bayi biasanya akan terbiasa dan dia nggak mau nyusu. Kemudian juga dorong untuk kelompok asuhan sayang bayi, ya, atau mereka yang mempunyai keinginan mendukung ibu menyusui dengan baik. Ya. Nah ini teknik IMD. Ya.
Setiap fasilitas pelayanan kesehatan maternal dan bayi baru lahir wajib rutin dikomunikasikan pada petugas kesehatan. Jadi jam berapa ibu nyusui, jam berapa ibu IMD tadi itu harus semuanya sudah ditulis. Terus di sini harus benar-benar dilaksanakan, diinformasikan kepada semua petugas tentang pencatatan ibu menyusui tadi, kemudian juga keuntungan dari menyusui untuk ibu yang baru melahirkan. Kemudian IMD itu paling lambat itu 30 menit setelah persalinan berlangsung. Jadi rata-rata IMD itu 30 menit, padahal harusnya tidak. Ini sebetulnya kalau 30 menit itu sebetulnya udah agak telat. Secepat mungkin, biar bayi itu merasa rileks, tenang. Kemarin juga sudah pernah kita bahas bahwa bayi baru lahir itu dia mengalami trauma fisik maupun psikis yang luar biasa. Sehingga bayi ini membutuhkan ketenangan. Kemudian juga perhatikan bagaimana cara ibu menyusui, terus kemudian tidak memberikan makanan selain ASI. Lakukan rawat gadung, susui sesuai dengan kebutuhan, tidak pakai dot, tidak pakai empeng. Jadi 10 prinsip breastfeeding tadi. Terus IMD letakkan bayi di perut ibu. Usahakan agar bayi ini menyusu sendiri. Jadi untuk melatih refleks dan juga kemampuan otot-otot bayi setelah dia ada di dalam perut, dirut-rut, dan begitu dia lepas, dia harus mampu mengendalikan dirinya. IMD ini mampu mencegah 22% kematian bayi di negara maju dan pada bayi di bawah usia 1 bulan, jadi luar biasa. Kemudian tadi direkomendasikan 30 menit, tetapi kalau misalkan selambat-lambatnya paling lambat itu paling tidak 1 jam. 1 jam. Kalau dulu 30 menit sampai dengan 60 menit, tapi kalau sekarang secepat mungkin. Segera setelah persalinan, bayi menangis, bernafas dengan baik. Kemudian petugas cuci tangan di sabun air mengalir. Kemudian segera keringkan bayi, tidak dimandikan. Kemudian diperlihatkan pada ibu, kemudian lakukan kontak skin to skin. Berikan kesempatan ibu untuk mencium bayi atau mendoakan bayi, azani bayinya sebelum bayi ini dilakukan IMD. Jadi biar ibunya senang, ayem. Kemudian bayi ditelungkupkan di payudara ibu dengan kontak dari kulit ke kulit, diselimuti dengan kain bersih dan kering. Kemudian jaga agar bayi ini tidak terjatuh, dipegang erat. Kemudian selalu waspada, kemudian respon bila bayi dalam tingkat insting tertinggi. Jadi Jadi kalau bayi tadi nyusu, dia mempunyai insting untuk menyusu, ini ibu juga harus membantu karena bayi gerak-gerak jangan sampai bayi ini jatuh. Kemudian kehangatan bayi ini dipertahankan karena kita tahu tadi kontak kulit ke kulit ini juga akan membantu bayi menjadi lebih hangat karena bayi kehilangan panas saat dia lahir dengan berbagai macam cara. Kemudian raba bayi jadi dielus-elus dielus-elus ini juga merupakan stimulasi pada indera perasa bayi dan juga syaraf bayi juga membentuk ikatan yang kuat pada bayi. Kemudian juga skin to skin di sini bukan hanya sekedar memberikan kehangatan saja, tetapi juga bakteri ini yang membentuk koloni pada kulit dan usus bayi ini akan mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Jadi dengan bayi ini menyusu, dia pertama kali mendapatkan ASI, makanan dari luar, kemudian kita tahu bahwa mami ibu itu kan bukan barang yang bersih. Pada saat ini juga usus bayi ini mulai terbentuk bakteri usus, bakteri usus yang akan membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi, juga membentuk vitamin K.
Selain itu juga membantu proses psikologis ya. Kemudian bila memungkinkan angkat kepala ibu, berikan bantal ya. Berikan bantal agar ibu mampu memandang bayi. Kemudian juga isapan bayi, kemudian juga tendangan kaki bayi. Ini akan menyebabkan uterus berkontraksi sehingga plasenta itu bisa terlepas lebih cepat dan risiko perdarahan bisa dikurangi. Terus kemudian selain tadi menyusui IMD tadi untuk membentuk ikatan, juga merangsang kontraksi, mengurangi perdarahan, kemudian juga membentuk bakteri usus ya, pada saluran mukosa, kemudian juga membantu merangsang bayi ini untuk mengeluarkan saliva. Jadi pada sel-sel mukosa cangkirnya dia juga sudah mulai bekerja ya. Kita tahu bahwa pada mukosa pencernaan dan juga pernapasan itu selnya berbentuk sel cangkir. Nah, pada saat bayi ini menyusui, dia dibasahi, ya. Terus kemudian sel cangkir ini juga akan mulai bekerja ya, untuk melembabkan, kemudian juga saliva ini juga akan bekerja juga untuk melembabkan dan juga di sini saliva itu juga berfungsi untuk sebagai pertahanan tubuh ya, untuk membunuh bakteri yang masuk. Ya, jadi di sini lebih ke arah pertahanan tubuh atau imun tubuh bayi agar menjadi lebih baik. Ya. Kemudian juga merangsang indera penciuman bayi agar berkembang dengan baik dengan melihat ya, melihat atau merasakan bau susu, ya, bau susu sehingga bayi ini bisa mencari puting susu ibu. Ya. Kemudian membantu bayi agar menyebabkan bayi ini mengalami perlekatan psikologis dengan baik, kemudian juga manipulasi puting ini merangsang pengeluaran oksitosin yang menyebabkan kontraksi pada uterus, dan juga oksitosin di sini juga termasuk salah satu hormon hormon bahagia ya. Oksitosin, karena di sini oksitosin akan menyebabkan mengurangi perdarahan, juga rasa rileks ya. Walaupun menyebabkan kontraksi ya, kontraksi pada uterus, tapi di sisi lain kontraksi ini akan menyebabkan pengeluaran tubuh untuk merangsang hormon relaksasi ya. Sehingga akhirnya ibu ini merasa rileks ya. Bagi Anda yang pernah misalkan ada yang sudah menikah dan punya bayi, Anda bisa tanya, atau bagi mereka yang sudah punya bayi, Anda bisa tanya pada saat ibu menyusui bayi itu rasanya ngantuk gitu ya, rasanya ngantuk, sehingga bisa membantu ibu menjadi lebih rileks, tidak sepaneng. Ya. Kemudian juga membantu otot bahu dan juga paha serta leher bayi untuk berkembang lebih baik. Ya. Kemudian juga walaupun bayi ini penglihatannya terbatas, tetapi dia sudah mulai melatih inderanya untuk melihat aureola ibu. Ya. Kemudian juga melihat wajah ibu. Kemudian bayi ini melatih otot-otot mulut, ya, gerakan mulut untuk menghisap, kemudian mencari. Ya. Kemudian juga cairan di air ketuban pada tangan bayi ini juga akan membimbing bayi untuk, karena ketuban licin ya basah, kemudian dia membantu untuk merayap untuk menemukan puting susu ibu, kemudian meraih puting susu ibu. Ya. Kemudian dia akan menangkap dan meminum susu. Ya. Harapannya ini bayi mampu menyusu ya, dalam waktu 30 sampai 60 menit dia harus sudah pintar menyusu. Ya. Sehingga paling tidak ya 10 menit itu dilakukan IMD. Tadi sebelum IMD kan didekatkan dulu sama ibunya biar dicium, kemudian dipeluk, diandani, setelah itu kemudian dilakukan IMD. Jadi kurang lebih waktunya 10 menit untuk jedanya, kemudian lakukan IMD. Dalam harapan 30 sampai 60 menit bayi ini sudah pintar menyusui. Kalau bayinya belum pintar menyusui gimana Bu? Ya dicek apakah dia ada kelainan. Ya. Kelainan mungkin saraf, mungkin otot, mungkin indera penciuman, atau mungkin penglihatan. Jadi ini perlu dicurigai. 30 sampai 60 menit harusnya dia sudah mampu menyusu, kok ternyata dia belum bisa. Ya, bayi baru lahir ini penglihatannya kan belum sempurna. Jadi dia untuk ngetes penglihatan ini juga masih susah. Ya.
sehingga bisa dideteksi dari ini tadi, IMD tadi. Kemudian harapannya dengan ASI ini bayi akan berkembang menjadi optimal dan jadi generasi yang lebih baik. Ya. Diingat bahwa jangan mengeringkan tangan bayi, karena tangan bayi ini ada cairan ketuban yang membantu dia untuk merayap dan menemukan tadi puting susu ibu. Ya. Kemudian lakukan penilaian pernapasan bayi, kemudian juga pada ibu suntikan oksitosin, ya, agar kontraksi menjadi lebih baik, kemudian tengkurapkan bayi di dada ibu. Ini untuk ibunya, lakukan tali pusat terkendali, ini ranahnya di INC, ya. Tapi kita akan lebih membahas di ini IMD-nya. Biarkan ya bayi ini berada di dada ibu itu paling sedikit loh, paling sedikit itu minimal 1 jam. Ya. Waktu Anda melakukan IMD ini diselimuti bayinya, bayinya diselimuti, terus biarkan dia menyusu. Kalau lebih dari 1 jam nggak apa-apa, di sini ya, minimal 1 jam. Ini jadi walaupun bayi ini sudah berhenti menyusu, biarkan dia mengadakan kontak dengan ibu. Ya, jadi biar dia tetap merasa aman dengan dengan ibunya. Kemudian juga berikan bayi tetes mata, ya, antibiotik untuk profilaksis, kemudian disuntik vitamin K, kemudian berikan hepatitis B. Ya. Keuntungan dari IMD di sini mempertahankan kehangatan bayi, mengefektifkan kemampuan menyusui pada bayi, mendapatkan kolostrum pada saat menyusu pertama. Kolostrum ini mengandung antibodi ya, yang berfungsi untuk membentuk ya, daya tahan tubuh bayi, kemudian juga membentuk koloni usus yang membentuk vitamin K, kemudian juga membentuk imun tubuh. Kemudian juga membantu kontraksi uterus, kemudian juga meningkatkan kadar glukosa setelah persalinan, kemudian juga membantu pengeluaran mekonium lebih dini, ya, sehingga ikterus pada bayi bisa dicegah. Kemudian keberhasilan yang lain ini, pada keberhasilan awal itu biasanya nanti akan disusul dengan keberhasilan jangka panjang. Kalau tadi misalkan IMD 30-60 menit bayi mampu menyusui dengan baik, kemungkinan ke depan ini bayi akan berkembang dengan baik karena dia dalam kondisi normal. Tapi kalau 30-60 menit dia nggak mampu untuk menyusui dengan baik, ini paling tidak harus dicek ya, indranya, kekuatan otot dan sebagainya. Dan ini butuh perlakuan khusus. Ya. Tapi ranah Anda hanya untuk mendeteksi pada tumbuh kembang pada bayi yang normal. Kalau ada yang abnormal, silakan untuk dirujuk. Ya. Kemudian juga membantu kelekatan ibu dan bayi. Kemudian membantu perkembangan pada sistem saraf bayi. Kemudian pada saat bersalin ini biasanya pada saat menyusui pada awal-awalnya itu ada kontraksi. Kontraksi di sini biasanya ibu ini merasa kesakitan juga. Tapi kalau ibu memang mau menggunakan analgesik, ya kalau dia kesakitan banget, kalau enggak perlu ya. Jadi hanya atas indikasi. Ya, jadi untuk pengeringan pada bayi harus diingat bahwa daerah tangan ini ada mekonium dan dia akan membantu bayi untuk memudahkan merayap, kemudian menemukan ASI. Ya. Jadi jangan dielap tangannya. Kemudian tunda memandikan bayi sampai dengan 24 jam. Ya. Kalau dulu 2 hari, sekarang 1 hari. Ya. 1 hari, kemudian 2 hari maksudnya. Kalau dulu 24 jam, sekarang 2 hari. Mungkin besok lagi ini bisa lebih dari 2 hari. Ya. Kalau dulu 6 jam, ya. Pertama 2 jam. 2 jam bayi dimandikan, habis itu mundur 6 jam, kemudian 24 jam. Terus kemudian bisa jadi 2 kali 24 jam. Jadi memang secara teoritis ini untuk
mencari ya agar bayi ini tidak kehilangan panas, ya, sehingga bayi ini dikendalikan dengan tidak cepat dimandikan. Tetapi karena sudah terlanjur kebiasaan di masyarakat kita ini memandikan bayi setelah bayi baru lahir, sehingga masyarakat ini perlu dilatih dengan pelan-pelan ya, dari 2 jam kurangi 6 jam, kemudian 24 jam, dan mungkin kedepannya nanti 2 kali 24 jam, ya, bahkan mungkin bisa lebih. Karena di teori yang pernah saya baca, ada bayi yang memang tidak dimandikan kurang lebih dalam jangka waktu 3 kali 24 jam untuk mencegah bayi hipotermi dan juga untuk menstabilkan kondisi bayi. Kemudian kalau dulu ya, kalau dulu kita bayi baru lahir itu sering di suction gitu ya, di suction. Tetapi untuk sekarang suction itu hanya dilakukan atas indikasi ya. Karena kalau bayi baru lahir dengan dia persalinan normal, dengan adanya kompresi dada, ini paru-paru sudah diperas, semua cairannya itu keluar ya, sehingga waktu ada di luar tekanan di torak ini rendah, sehingga akhirnya udara masuk ke paru-paru, sehingga seperti payung gitu ya, langsung mengembang dengan cepat dan dia menarik oksigen dengan banyak, dan ini menimbulkan rasa yang sakit pada bayi sehingga bayi akhirnya juga menangis. Nah di sini tadi bahwa pada bayi baru lahir lapisan mukosa ini juga belum sempurna, sehingga kalau dilakukan tadi sonde atau suction itu bisa merusak lapisan mukosa atau menyebabkan iritasi pada bayi. Ya. Kemudian untuk pemberian injeksi, kemudian juga imunisasi, ya, ini tunggu sampai IMD selesai. Ya. Kemudian dibungkus, ya, bayinya dibungkus, dihangatkan, ya, dihangatkan, terus kemudian ya memang dibungkus ya, digedong gitu ya, digedong, terus kemudian baru kemudian dilakukan injeksi. Ya. Kemudian bayi tetap hangat, ini merupakan kunci utama. Umumnya bayi menyusu dalam 30-60 menit, ini harus dijadikan catatan ya. Apabila ya, bayi beberapa kali mencoba dan gagal untuk menyusu, ya, pindahkan bayi dengan hati-hati ke dekat puting dan bantu untuk menyusu. Jadi jangan biarkan anak ini kecewa sejak awal. Karena kesan pertama itu begitu menggoda. Kepuasan anak pertama kali ini juga akan menyebabkan anak percaya diri pada masa kedepannya. Tapi ketika bayi ini dibiarkan dia kecewa dengan tidak dibantu menemukan puting susu, sehingga dia harus mencari-cari terus, gagal terus, ya, gagal maning, ini juga akan menimbulkan kekecewaan yang besar pada bayi. Kemudian usahakan libatkan keluarga. Ya. Terus kemudian tadi ya, selalu usahakan pada saat IMD Anda meraba kulit bayi skin to skin, usahakan agar bayi ini nyaman. Ya. ASI dan kolostrum ya pada puting ini akan membantu bayi untuk bisa mengenali susu. Ya. Tapi ketika payudara ini dicuci, ini bayi indranya kurang bisa membau di mana air susu ibu itu berada, ya. Sehingga sebaiknya jangan dicuci dulu payudaranya ibu kecuali setelah IMD. Jadi bau pada payudara ibu ini berfungsi sebagai pheromone-like effect, ya. Jadi upaya awal bayi untuk menentukan di mana puting susu itu berada. Jadi untuk pengenalan pada indera penciuman. Bayi berusaha mengenali bau khas ibunya. Kemudian tadi pada saat bayi lahir ya, telapak tangannya ini ada cairan amnion yang
baunya kurang lebih ini juga hampir sama seperti susu ya, sehingga ini membantu memudahkan bayi untuk mengenali bau sekresi lemak di puting. Ya. Kemudian menggunakan rasa dan bau air ketuban di tangannya untuk menghubungkan antara substansi lemak tertentu di puting dengan air ketuban. Ini dari beberapa penelitian ya, dalam waktu 9 menit ini pada bayi baru lahir ini memalingkan muka dan matanya mengarah kepada benda yang bergerak. Ya. Ada respon lebih baik dibandingkan bayi yang tidak diberikan respon. Jadi intinya pada 9 menit awal kehidupan ini bayi melatih semua koordinasi yang ada di dalam tubuhnya. Ini air ketuban yang ada di tangan bayi memungkinkan menjelaskan mengapa bayi mencium dan menghisap tangan dan jari. Karena tangan ini juga area bermain pada saat dia ada di perut. Dia merasakan air ketuban seperti apa, terus kemudian air ketuban tadi juga membantu menemukan di mana lemak susu itu berada. Kemudian untuk pendengaran, suara ibu ini adalah sinyal yang paling kuat ya pada saat bayi ada di dalam perut, dia sudah mendengar suara ibu. Kemudian waktu dia lahir, ini juga akan menstimulasi indera auditori bayi, agar bayi ini bisa melatih indera pendengarannya menjadi lebih baik. Ya. Termasuk juga indera pendengaran tadi, distimulasi dengan irama jantung ibu ketika bayi ini dilakukan IMD, diletakkan di dada ibu. Kemudian tadi kontak skin to skin ini memberikan rangsangan taktil, membantu mempertahankan suhu, metabolisme menjadi lebih baik, terutama glukosa, ya, terjadi keseimbangan asam basa, bayi lebih aman sehingga tidak menangis, juga bayi kenyang, karena adanya IMD tadi, kemudian juga adanya bonding, menyebabkan bayi ini juga lebih rileks. Kemudian juga pelepasan oksitosin pada ibu, ini menyebabkan mengurangi perdarahan, juga menyebabkan rasa rileks karena pengeluaran hormon relaks, ya, hormon endorfin bahagianya ibu juga ikut keluar. Ini bonding ini sangat penting, di mana bonding ini akan menyebabkan bayi ini lebih tenang. Ya. Kalau dipisahkan dengan ibunya, bayi ini nangis. Ya. Karena tadi skin to skin, kemudian indera pendengaran, kenyamanan ya, yang sudah dia dapatkan dengan ibunya di dalam perut, ini tetap dia rasakan walaupun dia sudah lahir. Padahal kita tahu bahwa pada bayi baru lahir itu dia mengalami trauma fisik maupun psikis yang luar biasa. Kenyamanan di dalam perut itu hilang ketika dia ada di luar rahim, ya, sehingga dia butuh efek relaksasi yang luar biasa. Ya. Setelah kelahiran, bayi ini akan memasuki fase tenang. Ya. Kemudian bayi ketika diletakkan di dada ibunya, di kulit bayi, ini dia akan menjadi lebih rileks dan mengamati lingkungan, kemudian mencegah bayi untuk tidak menangis berlebihan. Kemudian tadi kita juga harus belajar, ya, Anda harus hafal minimal 7 refleks bayi. Ya. Saya tidak sebutkan di sini karena saya yakin Anda sudah hafal, ya, minimal 7 refleks bayi. Ya. Ini tadi sudah ya. Jadi ibu ini merupakan sumber panas yang penting bagi bayi, ya, agar bayi lebih hangat dan tidak kesakitan dan dia lebih nyaman. Ini ketika bayi ada di dalam perut ibu, ya,
Jadi bentuk ini ya, panggul, terus kemudian tulang ekor, ini bukan hanya sekedar bentuk biasa, tetapi di sini lebih kepada bantal ya, bantalnya bayi pada saat dia ada di dalam perut ibu. Ya. Dan dia di sini mendapatkan bantal yang lebih empuk. Ya. Di sini ada tulang, tetapi di atasnya juga ada otot-otot. Ya. Sehingga bayi ini tetap merasakan hal yang sama seperti waktu dia ada di dalam perut ibu. Jadi tetap disangga, ya. Disangga tubuh bayi ini diraba, disangga bokongnya, punggungnya. Dan biarkan dia posisi tengkurap sambil nalungkup ke samping seperti saat dia ada di dalam perut. Ketika bayi dilakukan IMD, ini kadar darah gula meningkat, ya, terutama pada 90 menit pertama. Kemudian pelepasan plasenta karena oksitosin tadi, plasenta lebih cepat keluar, kemudian juga risiko perdarahan juga akan menjadi lebih menurun. Jadi jangan pisahkan ibu dan bayi, ya. Lakukan bonding, tetap bayi ada di dalam suatu ruangan. Jadi komponen dari IMD, ya, dari skin to skin, kemudian juga menyusu, ini merupakan dua komponen utama. Dilakukan pertolongan persalinan dan bukan intervensi pada persalinan. Dalam arti apa? Jadi kalau ada ibu bersalin, Anda melakukan pertolongan, ya, bukan mengintervensi. Jadi mengintervensi seperti mendorong, ya, mendorong biar bayi cepat lahir. Itu dulu, ya, kalau dulu ada memang seperti itu, tapi sekarang tidak dilakukan lagi karena ini akan menyebabkan bayi itu untuk refleksnya ini menjadi lebih terganggu. Untuk termoregulasi, untuk suhu bayi normal itu 36,5 sampai 37,5. Apabila di bawah dari 36 ini akan mengalami hipotermi, dan suhu di atas 37,5 ini dikatakan sebagai hipertermi. Tadi sudah, ya. Ini ketika bayi ada di dalam perut, ya, dia hangat, dilindungi oleh air ketuban, dan ketika dia lahir, ya, dia tidak terlindungi oleh air ketuban, ya, tidak ada lagi yang ngikat dia, sehingga bayi ini juga jadi kaget. Ya. Ini macam-macam kehilangan panas, tadi sudah disebutkan juga oleh teman Anda, ada radiasi, konveksi, konduksi, dan evaporasi. Jadi bayi kehilangan panas dengan 4 metode tadi. Nanti Anda bisa pelajari sendiri, ya. Konveksi tadi juga sudah disebutkan oleh teman Anda, karena kontak udara yang dingin di sekitarnya. Radiasi ini apabila bersentuhan dengan benda-benda, dia kehilangan panas lagi. Evaporasi, kehilangan panas saat dalam keadaan basah. Ya. Konduksi, kehilangan panas karena kontak langsung dengan suhu yang lebih rendah. Anda bisa melihat apakah bayi ini mengalami hipotermi atau tidak. Ya. Jadi bayi tidak mau menyusu, bayi tampak lesu, tubuh dingin, kemudian juga denyut jantung bayi menurun, kemudian kulit bayi mengeras. Ya. Kemudian bisa timbul hipoglikemi karena banyak energi yang harus dibuang oleh tubuh, padahal kadar glukosa bayi ini masih rendah. Tadi kadar glukosa maksimal dicapai itu 90 menit. Jadi 1,5 jam setelah dia IMD. Sebelum dia IMD, dia menyusui, dia tidak mendapatkan suplai glukosa yang maksimal di dalam tubuhnya. Yang terjadi bisa hipoglikemi dan asidosis. Sehingga untuk mencegah hipotermi, segera keringkan bayi, selimuti bayi, tutup kepala bayi, ya, bonding, ya, tidak memandikan bayi. Ini aturannya 24 jam, ya, sekarang 2 kali 24 jam. Ya. Tapi kalau kepeksa banget itu minimal 6 jam. Ya.
agar suhunya stabil. Mungkin anggota keluarganya yang nggak membolehkan untuk tidak dimandikan, ya bisa jadi yang ngeyel gitu juga ada, sehingga paling tidak tunggu sampai 6 jam. Dan rawat gabung itu tetap. Terus kemudian lihat ya, tangan dan kaki ini harus berwarna merah, kemudian tidak ada bagian tubuh yang pucat. Kemudian juga kulit bayi itu kayak mengkeret gitu ya, mengkeret sehingga dia mengeras ya. Ini untuk pemotongan tali pusat ya. Potongan tali pusat kita sekarang pemotongan tali pusat terbuka ya. Jadi tunggu sampai layu, tidak ada denyutan, baru kemudian dipotong, potong dialasi dengan kasa, sebelumnya diolesi dengan alkohol atau betadin ya, baru kemudian dipotong, tapi hanya pada bagian yang mau dipotong dan tidak boleh, hanya dioles aja, tidak boleh diusap-usap ya. Dan sebelumnya diklem dulu ya, diklem, kemudian ini digunting dengan gunting tali pusat ya. Ditunggu sampai denyutnya menghilang, terus Anda tetap harus menggunakan alat-alat APD ya. Ini apabila terjadi lilitan tali pusat, longgarkan dulu. Kemudian juga nanti diklem ya, terakhir diklem dengan umbilical hold clamp. Ini jadi ada klem penjepit, kapas, cairan antibakteri, ya, bisa alkohol, bisa juga betadin. Kemudian kain kasa ini hanya untuk tataan biar nggak licin ya karena alot. Ya. Kemudian gunting ya, untuk memotong tali pusat atau juga bisturi. Ya. Kemudian tetap pakai handskoen. Tadi untuk pemotongan tali pusat ya sudah sedikit dijelaskan tadi. Tapi yang harus Anda ingat bahwa ya, gunting atau pisau yang sudah disiapkan harus direndam dulu atau disterilkan. Disterilkan dengan sterilisasi, kemudian juga direndam dengan cairan desinfektan. Ini kurang lebih untuk perawatan pada tali pusat ya. Ini dikasih ring pada ujung tali pusatnya. Apabila tidak ada, biasanya diklem jadi satu. Ini nanti bisa Anda pelajari. Perawatan tali pusatnya kita gunakan tali pusat kering ya. Jadi tidak, kalau dulu dibungkus dengan alkohol, dibungkus dengan betadin, tapi kalau sekarang enggak ya. Dibiarkan begitu saja. Tapi harus Anda perhatikan, harus cuci tangan sebelum menyentuh tali pusat ya. Bersihkan tangan dengan air sabun, keringkan yang akan dibersihkan. Biarkan tali pusat dalam keadaan terbuka, jangan berikan ramuan tradisional, biarkan tali pusat terlepas sendiri. Kemudian lihat tanda-tanda infeksi. Tadi ASI eksklusif juga, saya rasa ASI eksklusif di NIPAS juga sudah dibahas ya. ASI mengandung energi, protein, lemak, dan laktosa. Manfaat ASI ini bermanfaat bagi bayi, bagi ibu, dan juga bagi keluarga. Ini yang harus Anda tekankan pada saat ibu memberikan ASI adalah cara menyusui yang benar, yaitu terutama adalah bayi mulutnya ya, harus mencapai semua areola ibu dan kemudian kontak skin to skin ya. Jadi perut bayi menempel pada perut ibu, kemudian cara melepas ya, melepas puting susu ini menggunakan jari kelingking. Kemudian pada saat Anda melihat bayi disusui, kemudian mulut tidak terbuka lebar, dagu tidak menempel, dada bayi tidak menempel di dada ibu, leher bayi seperti muter atau kepuntir gitu ya. Kemudian areola masih terlihat. Ini kemudian bayi yang ngisapnya hanya sebentar-bentar, kemudian gelisah ya.
terus kemudian ada puting susu lecet atau sakit, ini kemungkinan cara menyusuinya yang salah. Jadi bagi ibu yang mengalami puting susu lecet, ini coba diobservasi bagaimana cara menyusui dia sudah benar atau belum. Jangan sampai nanti terjadi pembengkakan. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Dan didiskusikan atau tidak? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini.